Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan beserta kita, jaminan kedamaian hati dan masa depan cerah. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Presiden kita telah mengumumkan tahun 2023 adalah tahun ke-8. Tentu hal ini bisa mengganggu kedamaian hati kita. Kita semua menginginkan hidup dalam kedamaian hati, dan kita juga menginginkan ada jaminan bagi kita di dalam kita menapaki hari esok kita, masa depan kita, masa depan cerah. Satu hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan itu betapa dekatnya dengan diri kita sekalian. Beberapa kebenaran yang penuh pengharapan yang harus kita yakini. Pertama, tidak ada tempat yang bisa kita datangi di mana hadirat Tuhan tidak hadir terlebih dahulu. Tuhan ada di hari kemarin kita. Ia bersama dengan kita hari ini. Dan Ia ada di masa depan kita. Semuanya ini ada pada saat yang bersamaan. Tuhan bersuka cita karena kita, menghadiahi kita, memberkati kita, dan meluluhkan kita dengan pengampunan dan rahmat-Nya setiap hari, setiap saat. Selain kebaikan, tidak ada tragedi yang akan kita hadapi. Tiada penderitaan yang kita tanggung. Dan tiada musuh yang kita jumpai di mana Tuhan tidak bersama kita. Tuhan dengan teguh menopang kita dengan tangan kanannya yang kuat, benar dan sempurna. Karena itu firman Tuhan berkata, supaya kita tidak menjadikan diri kita ini hamba dari uang. Kita harus memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mau belajar mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sendiri berfirman, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kedua, ketika kita merasa kesepian, Tuhan ada bersama kita. Ketika kita merasa kesepian, mungkin kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Ketahuilah bahwa Tuhan ada di atas kita. Tuhan ada di belakang kita. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan ada di sekitar kita. Di depan kita, di bawah kita, di samping kita, untuk kita, dan di dalam kita. Dia ada di mana-mana sepanjang waktu. Selalu dan untuk selamanya, Dia dekat dengan kita. Dia menyertai kita. Ketiga, ketika kita merasa takut, Tuhan tetap bersama kita. Ketika kita merasa takut dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak menyingkirkan rasa takut itu dari kita? Ketahuilah dan yakinilah bahwa Ia tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita kasih, kuasa, ketertiban, dan akal budi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan hadirat Tuhan. Selalu dan selamanya Tuhan ada di dekat kita. Keempat, ketika kita sakit, Tuhan tetap bersama kita selamanya. Ketika kita sakit dan tidak mengerti mengapa Tuhan yang mengasihi kita tidak segera menyembuhkan kita, ketahuilah dan yakinilah
bahwa Tuhan masih tetap dokter atas segala dokter. Dia tabib yang hebat. Dia Yehova Rafa kita. Dia Tuhan sang penyembuh yang menyembuhkan kita. Jadwal yang kita pikirkan mungkin tidak sesuai dengan jadwal Tuhan. Tetapi yakinlah, Tuhan masih sedang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Selalu dan selamanya Tuhan ada di dekat kita, bersama kita. 5. Ketika kita melewati masa sulit, Tuhan senantiasa bersama kita. Ketika kita melewati masa-masa sulit, Dia ada bersama kita. Ketika hidup kita nampaknya lepas kendali, Tuhan bersama kita. Ketika kita tidak melihat jalan atau bahkan langkah selanjutnya, Tuhan tetap bersama kita. 6. Tuhan menaklukkan dan menghancurkan semua rintangan akibat dosa demi kepentingan kita. Tidak ada hal yang kita jumpai yang belum Tuhan taklukkan. Dan bukan hanya menaklukkan, tetapi Tuhan menghancurkan secara total segala akibat dosa, segala dosa dan semua akibatnya demi kepentingan kita. Ketika Bapa menaruh Yesus di atas kayu salib untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Selalu dan selamanya Tuhan ada di dekat kita. Dia bersama kita. Dia tidak tinggalkan kita. 7. Kedamaian dan sukacita hanya kita miliki dalam persekutuan dengan Tuhan di hadirat-Nya. Ada banyak pilihan bagi kita untuk menaruh kepercayaan, pengharapan, kedamaian dan sukacita kita. Sukacita dan kedamaian dan kesenangan sementara itu tidak dapat dibandingkan dengan hadirat kekal dari Tuhan yang maha agung itu, maha perkasa itu, yang telah memanggil kita dan menjadikan kita anak-anak-Nya yang kekasih. Hadirat Tuhan adalah hadiah terindah, terbesar, teragung bagi kita sekalian. Inilah yang kita peroleh dalam hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita hingga kesudahan alam dan di dalam kekekalan sorgawi. Haleluya. Amin.